Sebagai aparatur sipil negara, kita semua pasti pernah kan berhadapan dengan yang namanya keluhan warga. Itu udah jadi bagian dari pekerjaan. Tapi, gimana kalau ternyata ada sisi psikologis di balik setiap keluhan yang bisa mengubah total cara kita bekerja? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh kita lihat pertanyaan ini dan renungkan sejenak. Gimana kalau di balik nada yang mungkin tinggi atau kata-kata yang kedengarannya tajam, sebetulnya itu adalah cara mereka bilang, "Tolong saya!" Wah, kalau kita bisa melihat dari sudut pandang ini, semua interaksi di meja layanan bisa terasa beda banget. Oke, kita mulai dari sini. Jadi gini, keluhan yang sampai ke telinga kita itu sebenarnya cuma puncaknya aja, kayak gunung es. Di bawah permukaan air ada cerita yang jauh lebih besar, lebih panjang yang seringkali kita nggak lihat. Nah, sekarang kita mau selam ke bawah situ. Ini nih poin kuncinya. Waktu seorang warga akhirnya sampai di hadapan Anda, itu bukan langkah pertama mereka. Seringnya itu adalah langkah terakhir. Bayangin aja, mungkin mereka udah coba telepon berkali-kali tapi nggak diangkat, udah coba isi formulir online tapi gagal terus, atau mungkin udah dioper dari satu loket ke loket lain. Jadi frustrasinya itu udah numpuk dari lama. Nah, biar lebih kebayang lagi, yuk kita coba jalan-jalan sebentar. Kita akan telusuri jejak emosional seorang warga, mulai dari masalahnya muncul pertama kali, sampai akhirnya mereka berdiri di depan kita untuk menyampaikan keluhan. Lihat deh alurnya di sini. Semua itu berawal dari langkah 1, ada masalah. Sesuatu nggak berjalan semestinya. Terus mereka masuk ke langkah 2, harapan. Dalam hati mereka mikir, mungkin ini gampang, bisa saya urus sendiri. Tapi ternyata nggak bisa, dan disitulah datang langkah 3, frustrasi. Usaha mereka gagal, mungkin masalahnya malah jadi makin ribet. Dan puncaknya, di langkah 4, mereka ambil keputusan buat mengadu. Bukan karena mereka orang yang suka marah-marah, tapi seringnya karena mereka udah merasa putus asa, nggak punya pilihan lain. Dan kutipan ini, ini ngena banget. Ini merangkum semua perasaan mereka. Di titik ini, isunya itu bukan lagi sekedar soal KTP yang belum jadi atau izin yang macet. Isunya udah jadi sangat personal. Apa ada yang peduli sama masalah saya? Nah, beban emosional inilah yang mereka bawa pas ketemu kita. Baik, emosinya udah dapat ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Anggap aja ini semacam toolkit atau perangkat bantu buat kita di lapangan. Tujuannya bukan buat menghakimi atau ngasih label ke warga, sama sekali bukan. Tapi biar kita bisa lebih cepat paham, apa sih sebetulnya yang mereka butuhkan? Coba kita lihat tabel ini. Kadang kita ketemu si ekspresif, yang ceritain masalahnya dari A sampai Z lengkap dengan perasaannya. Dia butuh apa? Sederhana, cuma didengarin dan divalidasi. Beda lagi sama si asertif, yang datang-datang langsung nanya, oke, solusinya apa? Dia nggak butuh cerita panjang, dia butuh efisiensi. Terus ada si analis, yang bakal nanya detail. Aturannya yang mana, Pak? Prosedurnya gimana? Dia butuh penjelasan yang logis dan transparan. Terakhir ada si tak berdaya, yang kelihatannya bingung dan pasrah. Dia cuma butuh ditenangin dan dibimbing langkah demi langkah. Sekali lagi ini bukan label ya, tapi semacam peta buat kita. Ini nih yang membawa kita ke jantung persoalannya. Selain urusan administrasi yang beres, sebetulnya apa sih yang benar-benar diharapkan warga dari kita sebagai ASN? Jawabannya mungkin agak di luar dugaan. Ternyata, simple tapi dalam banget. Mereka cuma ingin didengarkan tanpa dipotong. Mereka ingin perasaan frustrasinya itu diakui. Oh, saya paham, Bapak atau Ibu pasti kesal ya. Sesederhana itu. Dan yang terpenting, mereka ingin merasa ada seseorang di sistem ini yang berpihak pada mereka. Percaya deh, terpenuhinya kebutuhan ini kadang-kadang lebih memuaskan daripada solusinya itu sendiri. Nah, slide ini membandingkan dua hal penting. Di kiri, ada solusi teknis. Ini soal memperbaiki kesalahan, ngasih formulir yang benar, memproses data. Ini adalah apa yang kita kerjakan. Tapi di kanan, ada solusi emosional. Ini soal mendengarkan dengan empati, memvalidasi perasaan mereka. Ini adalah bagaimana kita mengerjakannya. Kita sering banget fokus ke yang kiri. Padahal, kekuatan sebenarnya seringkali ada di yang kanan. Keduanya harus seimbang. 80%. Coba deh, biarkan angka ini meresap sejenak. Banyak studi menunjukkan kalau sebagian besar kepuasan warga itu datang bukan dari masalahnya yang selesai saat itu juga, tapi dari perasaan sederhana bahwa mereka didengar, dihargai, dan dihormati. Ini benar-benar bisa ngubah cara kita melihat pelayanan publik. Terus gimana cara kita menerapkan ini semua dalam kerjaan sehari-hari? Sebenarnya sederhana, setiap wawasan yang kita bahas ini adalah ibarat satu batu bata. Kalau kita kumpulkan terus-menerus, kita bisa membangun sesuatu yang sangat besar dan kokoh, yaitu kepercayaan publik. Dan itu dibangunnya ya satu interaksi, satu keluhan, pada satu waktu. Tentu saja, karena kita di Indonesia yang super beragam, ada satu lapisan lagi yang penting, sensitivitas budaya.
Cara warga dari Sumatera menyampaikan unek-uneknya mungkin beda dengan warga dari Jawa atau Papua. Kuncinya bukan membuat asumsi, oh orang dari sana pasti begini. Bukan, kuncinya adalah lebih peka mendengarkan dan menyesuaikan cara kita merespons. Kalau ada satu hal yang paling penting untuk diingat dari obrolan kita hari ini, mungkin ini dia. Setiap respon yang kita berikan, setiap senyum, setiap anggukan kepala saat melayani, itu bukan sekedar transaksi administrasi. Bagi warga yang ada di depan kita, Anda, ya itulah wajah pemerintah. Respon Anda menjadi cerminan negara di mata mereka. Sebuah tanggung jawab yang luar biasa kan? Sebagai penutup, saya nggak akan kasih kesimpulan. Saya mau kasih Anda satu pertanyaan untuk dibawa pulang. Setelah mendengar semua ini, coba pikirkan, satu interaksi kecil apa yang mau Anda ubah besok? Mungkin cuma dengan mencoba mendengarkan 10 detik lebih lama sebelum menjawab, atau mungkin dengan tulus bilang, saya memahami kekecewaan Bapak atau Ibu. Pilihlah satu hal kecil saja, karena perubahan besar selalu dimulai dari sana. Terima kasih sudah menyimak.